Ke sini kita kemarin ya. High pass filter order 2. Di mana frekuensi cut off 3 dB-nya tidak sama dengan frekuensi cut off ya. Dia dibagi oleh pembesaran yang kecil dari per 1 berarti lebih besar. Jadi 40 dia menjadi 12 ya. Dan untuk mendapatkan ini baru kalau dipraktekkan lagi, kalau nilai R2-nya tidak 10 kali R1 dan C2-nya tidak 10 kali, ini lebih besar lagi. Sekitar 20 dia kemarin ya. Ini kalau dia R2-nya 10 kali R1, C2-nya 1/10 C1. Walaupun dalam perhitungan dia sama. Karena kali 10 bagi 10 1 kan, tapi di dalam prakteknya berbeda. Karena dari pengaruh dari resistansi tadi dan kapasitansi ya. Sampai sini kemarin ya. Sekarang kita masuk ke band pass filter. Band pass filter pasif dulu ya. Pasif. Ya. Pasif dia untuk jalur lebar. Jalur lebar, pass filter. Dia bisa dibuat dari 2 buah filter high pass filter dan low pass filter. Di mana high pass filternya adalah frekuensi cut off-nya lebih rendah dari low pass filter. Sehingga dia bisa membentuk band. Jadi dia frekuensinya pasti antara frekuensi cut off tertinggi dikurangi dengan frekuensi cut off tertinggi. Bisa kita buat SKD 2 buah rangkaian high dan low ya. Nah, yang high-nya frekuensinya lebih rendah daripada. Tapi untuk jalur lebar ini ya. Nah, masing-masingnya ini adalah band pass filter pasti dia minimalnya order 2 ya. Nah, dia ada kiri dan kanan roll off dan roll on-nya ya. Cuman bukan 40 dB per dekade masing-masingnya. 20 ke kiri, 20 kemiringannya ke kanan. Nah, ini apa? Juga gitu. 2 dekade disebut. Nah, ini yang untuk jalur lebar bisa dibuat dengan band pass filter dan pass filter. Sehingga bandwidth-nya atau lebar pitanya, lebar frekuensi yang diloloskan adalah frekuensi tertingginya dikurangi frekuensi terendah. Nah, dari bandwidth ya. Jadi, dari mana frekuensi tertinggi didapatkan? Kalau kita kaskade high dengan low itu adalah dari low pass filternya, ini dari yang low-nya dari high pass filter. Nah, 2. Jadi dia mempunyai 2 buah frekuensi cut off. Low dan high hanya 1. Di bawahnya ditolak, kalau yang high ya, di atasnya diterima. Kalau yang low, di bawahnya diterima, di bawah frekuensi cut off maksudnya, di atasnya di kalau sini dia ada lagi yang high ya, berarti nggak ada batas. Jadi frekuensi cut off sampai batas frekuensi tertinggi. Sedangkan kalau low ada batasnya ke 0 gitu ya. Tapi kalau band pass filter dia ada pasti ada batas atas dan bawah. Ya, dia di bawah frekuensi cut off rendah dia ditolak, di atas frekuensi cut off tertinggi juga ditolak, di antaranya itu baru frekuensi yang bisa diterima. Yang dia memiliki kekuatannya kekurangannya kecil ya. Nah, di sini nanti ada dia frekuensi tengah atau frekuensi center, di mana nanti jalur lebar ya, besarnya adalah akar dari frekuensi 1 dikali dengan frekuensi cut off 1 dikali dengan frekuensi cut off 2 atau frekuensi rendah dikali dengan frekuensi tinggi. Akar. Tidak bisa kita buat rendah dengan tinggi bagi 2 karena dia nanti kita lihat di respon frekuensi yang detailnya ya. Karena dia tidak linear ya itu frekuensi karena dalam log. Nah, nanti lihat kalau kita bagi 2, tapi untuk jalur sempit itu boleh bagi 2 biar mendekati nanti ya. Ini nanti dia frekuensi tengahnya. Frekuensi cut off sama. Nanti RC-nya satu R1 C1 untuk high umpamanya R2 C2 untuk low. Nah, ini frekuensi resonansinya atau disebut nanti frekuensi tengah. Nah,
akar dari frekuensi cut off tertinggi dikali dengan frekuensi cut off. Ini bolak-balik bisa ya diakarkan. Pusat di sinilah paling tinggi penguatannya. Nah, ke bawah ke kirinya lebih rendah sedikit sampai min 3 dB-nya ya. Setelah itu baru dia akan drop 20 dB per dekade. Tapi dari setengah ke min 3 dB-nya dari penguatannya ya, itu dia hanya berkurang min 3 dB dari setengah sampai frekuensi cut off rendah. Berkurang juga dari frekuensi tinggi ke kanan minus 3 dB di sini ya. Nah, ini nggak data seperti ini ya, ini 3 dB ini kan, ini dia naik sebenarnya sini. Kalau pusat, bawah juga turun sedikit, baru sini drop. Ini 20 dB nggak segini masih miring, ini bisa 60 lebih nih ya, gambarnya. Ini hanya untuk memperlihatkan mendekati frekuensi ideal, padahal dia masih miring. Nah, di sini dia bukan datar ini, miring, tapi untuk memudahkan gambar aja. Cuma kekurangannya kan kecil, jadi bukan di sini. Jadi dari sini sudah mulai turun, walaupun nggak terlalu kelihatan ya. Ini baru sini, makin ke sini dia makin naik. Sekarang frekuensi contohnya nih, jika ada dua buah frekuensi cut off, frekuensi cut off rendahnya adalah 100 kilo, katakan 1 kilo ya. Kemudian frekuensi cut off tingginya ada 28 kilo, maka frekuensi tengahnya bukan 28 ditambah 1 bagi 2, berarti 29 bagi 29 dibagi 2 gitu ya. 9 bagi 2 berarti 14,5, bukan. Ini berarti adalah akar. Nanti kita lihat dari ininya nanti respon frekuensi yang detail ya, semilog. Nah, kelihatan bahwa ini sekitar 5,5 kilo ya. Nah, ini contohnya contoh sebentar orde 2. Nah, dia orde 2 karena ada C-nya 2 ya. Tapi bukan roll off-nya atau roll on-nya itu 40 dB ya, tapi dia ke kiri 20 dB, ke kanan 20 dB. Totalnya juga 40 ya. Yang CR-nya nih berarti high ya. Frekuensinya ini 15 nano dengan R yang sama. R yang sama supaya apa nanti? Kenapa R yang sama? Dibuat supaya di sininya itu data. Jadi kalau R berbeda ini bisa penguatannya berbeda ya. Bisa berbeda. Karena kalau untuk high outputnya itu dia adalah R. Sedangkan untuk ini adalah C ya. Tapi belum tentu FC dengan R-nya sama ya penguatannya ya. Makanya dibuat R yang sama. Ini. Nah, ini membedakan C-nya. Nah, untuk menentukan tinggi dada karena di 1/2 pi RC ya. Kita lihat mana yang lebih kecil. Ini kan 15 nano. Ini 560 piko. Atau 0,5 nano. Berarti ini kan lebih besar. Berarti ini frekuensinya lebih rendah yang lebih besar. Dalam nano ya. Bukan dalam kilo. Kalau kilo ke atas dia pasti dia yang besarnya maka kecil ya. Karena pembagi ya. Nah, karena ini dalam 10 pangkat min, maka 10 pangkat min yang lebih besar akan menjadikan dia frekuensinya lebih kecil. Berarti dia ini 15 nano, ini 0,56 nano kan, piko kan, 560 piko berarti sama dengan 0,56 nano. Berarti ini lebih kecil, berarti dia frekuensinya lebih besar. Jadi pembagi ya. Nah, kita hitung pertama adalah frekuensi. Nah, di sini dia karena masing-masing ordernya satu ke kiri, satu ke kanan, berarti dia frekuensi cut off dengan frekuensi 3 dB-nya sama. Jadi nanti kita buat ini 2 tingkat, ini 2 tingkat, berarti baru harus kita cari frekuensi 3 dB yang sama dengan frekuensi cut off. Ini dia itunya, contohnya pertama nih. Untuk frekuensi cut off yang rendah dulu. Nah, ini high pass muternya ya. 1/2 pi R1 C1. 1/2 dikali 3,14 dikali 10 kilo ohm dikali 15 nano. 15 nano naik ke atas 10 pangkat 9 ya. Ini kurang dulu nih lah. Ini kan 10 pangkat 4. Ya, 10 kilo itu 10 pangkat 4. Ini 10 pangkat min 9. 4 dengan 9 tinggal 10 pangkat 5. Ya, 10 pangkat 5 ke atas. 100.000 lah ya. 100.000 dibagi dengan 2 dikali 3,14 dikali dengan 15. Dapatnya 1 kHz, 1 lebih ya. Di mana frekuensi min 3 dB-nya sama dengan frekuensi cut off. 1 kilo juga. Kemudian, ada 1 ya, karena dia 2 pangkat 1/1 ya 2.
2 dikurangi 1, ya 1. 1 diakarkan 1. Ya, sama. Kemudian untuk frekuensi tingginya, berarti di low pass filternya 2 pi R2 C2. 2 dikali 3,14 dikali 10 sama, ini 540. Ini piko 10 kilo tadi ya 10 pangkat 6, 10 pangkat 4 dikurangi ini piko itu kan 12. 12 dikurangi 4, 10 pangkat 8 naik ke atas. Ya. Bagi dengan 2 dikali 3,14 dikali 10-nya udah ya. Dikali 548-nya 28 kilo dikurang. Lebih ya. Kita gunakan supaya nggak susah untuk respon frekuensinya. Di mana frekuensi 3 dB-nya sama. 28 kilo juga. Jadi, kemudian untuk mencari frekuensi ini dapat ya. Koordinatnya kan antara ini nanti. 28 kilo dengan 1 kilo nanti dengan minus 3 dB-nya dengan penguatannya ya. Nah, penguatannya, frekuensi kapasitif yang C1 adalah XCL yang low ya. C1-nya adalah yang low, high pass filter yang rendah. Frekuensi rendah ya. XCL yang rendah. 2 pi FCL. Nah, tadi dikali C1. 2 dikali 3,14 dikali bisa dijadikan ini aja ya. Dengan bintang di atas sudah pakai titik. Saya ubah dulu ya. Nah, ini pakai titik, ini pakai koma ya. Saya pecah aja. Dua dikali 3,14 dikali 1,06 kHz, frekuensi rendah ya, dikali 15 piko dapatnya 10 kilo. Kemudian reaktansi kapasitif untuk C2 sama cara mencarinya 2 XCH yang tinggi ya, 2 pi FCH kali C2. Ini sama saja ya. Karena di atas pakai titik, ya, pengalinya pakai titik aja. Pakai koma 3,14 dikali 28 kilo, 354 dikali dengan 600, dapatnya 10 kilo juga sama. Sama berarti ininya R-nya, X-nya sama. Tinggal kita cari Z masing-masing. Dan sama, X-nya sama, tinggal Z untuk, karena yang satu Z dibagi dengan R, R dibagi dengan Z, atau XC yang dibagi dengan Z. Itu high-nya ya. Kalau high dia berarti R yang tadi dibagi dengan Z. Dari Z. Ini untuk mencari Z juga ya, karena XC-nya. Jadi ZL yang rendah, XCL-nya akar dari R1 kuadrat ditambah dengan XCL kuadrat. 10 kilo kuadrat ditambah 10 kilo dapat 14,214 kilo lah ya. Kemudian untuk impedansi frekuensi cut off yang tinggi, ini kebalik nih. Ya, high ya, frekuensi rendah itu high. Ya. Bentar, itu ya. Jadi R itu balik. R2 kuadrat nih ya. R2 kuadrat ya. Nah. Ditambah XCH kuadrat sama dengan akar 10 kilo kuadrat ditambah 10 sama dengan di atas, berarti nilainya 14 kilo. Sehingga penguatan untuk frekuensi rendah dulu, high pass filter ya, yang rendah, V out per V in. Jadi R1 dibagi ZL. Ini apa? Z-nya ZL kan? ZL ya, ZL. 10 kilo dibagi dengan, ini dapatnya tadi 14 tadi ya, 14 kilo dapatnya 0,71. Kemudian penguatan tegangan
pasfilter atau yang frekuensi tingginya, PA dibagi in, kalau tadi R1 dia ini XCH dibagi ZH, 1 kilo dibagi dengan ZH, 1 kilo dibagi dengan 14 sama. Nah, penguatan dalam dB-nya masing-masing sama, 20 log APL sama dengan 20 log 0,771 sama dengan kumulatan ya minus 3 dB. Kemudian penguatan APH-nya frekuensi yang tingginya 20 log APH sama dengan 20 log 0,770 minus 3 dB. Sehingga dia akan berroll pada saat minus 20 dB per dekade pada frekuensi yang ini balik, ini yang roll on. Frekuensi rendah ya, frekuensi tinggi off. Akan roll off minus 20 dB per ini 20 dB, ini yang minus. Satu kilo frekuensi high pass filter kan, di roll on minus 3 dB, dan ke kirinya berarti ya dari 1 kilo dia akan ke kiri kan, dekadenya 106, maka kita belakang nanti 100 minus 23. Sedangkan untuk low pass filternya roll on dia ke kanan 2 pada saat 28 kHz ada minus 3 dB. Kemudian satu dekadenya ke kanan ya, untuk di 284 kilo dikali 10 ya. Kalau yang high-nya dibagi 10, yang low-nya dikali 10. Minus sama dengan minus 10 dB. Kemudian frekuensi tengah tadi responnya baru kita ambil ininya ya. Akar dari FCL dikali FCH 1 kilo dikali 24 kilo dapatnya 5,5. Tapi dia bukan 14,5 kilo ya. Jadi kita buktikan. Jadi dia frekuensi cut off 1 kilo, kemudian yang low-nya, yang high-nya 28 kilo. Nah, nanti kita lihat dulu simulasinya, baru kita tampilkan apa namanya diagram frekuensi lewat semilognya ya. Semilog. Ini ambil dulu ini frekuensi berapa di sini? Karena untuk menunjukkan ini ya. Ini 10 kilo, dia itu 1 kilo. Jadi ambil 100 ohm dulu ya. Output ya, itu output. Kita lihat responnya dulu, nanti kita lihat outputnya. Ada 2 frekuensi cut off deh ya. Ini 15 nano 10 kilo, 10 kilo dengan 560 pico. Nah ya, jadi 1 kilo ya, minus 3 dB pertama adalah 1 kilo. Ini masih jauh, ya, 1 kilo minus 3 dB. Kemudian yang kanannya adalah minus 3-nya 28 kilo. Nah, kurangnya 27 di sini. Itu dia. Nah, frekuensi tengahnya tadi ya, 4. Ya. Dia adalah yang tertinggi ininya ya. Dia mendekati dia pada 5,5, 4,5 atau 5 ya. Nah, ini mendekati 0 sini. Paling tinggi pokoknya. Sekitar sini. Sini. Nah, kita lihat sekarang yang detailnya. Nah, ini outputnya. Ini 100 kilo tadi kan, 100 kilo. Berarti dia kan di bawah 1 kilo ya. Outputnya berarti dia akan jauh lebih kecil daripada input. Disebut 1,5 volt. Gitu. Kemudian kita ambil di atas 1 kilo. Tapi kita ambil jadi 1 kilo ya. Kilohertz. Jadikan dia katakan 5 kilo aja. Baru di atas 28 kilo kita ambil ya.
outputnya akan tinggi kan, mendekati output sama. Kenapa? Di dalam frekuensi yang diloloskan 10 kilo, 5 kilo tadi ya. Kemudian masih nih, masih di 5 kilo sampai 20 kilo ya, ini mas. Karena batasnya nanti dia adalah 20, ya, outputnya udah mulai turun, tapi masih ini ya, masih cukup besar. Kita ambil 50 kilo. Nah, ya, berarti udah di atas 28 kilo ya. 50 kilo. Outputnya dia akan drop. Makin besar dia, makin drop. 100 kilo. 200 kilo. Ya akan makin drop. Frekuensi output akan makin rendah. Padahal inputnya tetap 5 volt nih. Nah, dia sudah di blok, jadi penguatannya makin kecil. Tidak nol ya, tapi makin kecil, tidak bisa diterima juga. Nah, sekarang baru kita lihatkan respon frekuensinya yang lebih detail. Iya, Pak. Melihat frekuensi tengah. Kalau yang tadi susah untuk ini. Pertama kita ambil karena dia masih pasif, sehingga di sini nolnya besar aja, dikit ke atas saja ya. Pokoknya di atas ini boleh nggak? Nol, boleh. Karena tidak ada riak. Tidak ada pergeseran frekuensi. Nah, ini dia minus 3 dengan 1 kilo. Ke kirinya 1 kilo menjadi 100 Hz minus 23. Tarik garis. Nah, dari sini ke tengahnya dulu. Nanti tengah dulu, ini dulu, kanannya dulu ya. 28 kilo tadi kan. 28 kilo pada minus 3 dB juga. Sama. 1 kilo dengan 28 sama minus 3 dB. Ke kanannya adalah 280 kilo. 1 kilo tertarik roll on 20 dB, minus 20 dB, 20 dB. Nah, dari sini sebenarnya ke atas ini langsung tarik dulu, naik, sini nggak sini yang naik, sini. Sini dia mulai turun dikit sampai situ, baru drop. Nah, ini bandwidth setengah ini, setengah. Kalau kita ambil 28 tambah 1, 29 dibagi 2, 14,5. Sini dia 14,5. 1, 14. Ini kan 1 kilo. Ya. Ini kilo. 14,5 di sini kan? Iya, Pak. Ya, kan dekat ke ini kan? 28. Nah, makanya di sini dia akar ya. Karena di jalur lebar. Tapi kalau dia sempit, umpamanya 8 dengan 9 itu kita bagi 2, di jumlah bagi 2 atau akar F1 F2 hampir sama. Karena kan jalur lebar bisa begitu. 15,5, bukan 14,5. Kalau tengahnya secara geometri kan dia adalah 14,5 kan? Iya. Lebar karena ini bukan linear di dalam log. Dia akar digunakan. Sebenarnya dua-duanya bisa digunakan. Untuk jalur sempit, jalur lebar itu benar ya. Cuman jalur sempit ya lebih baik kita gunakan bagi dua lebih mudah kan? Di jumlah bagi dua daripada di akar, mencari akarnya lebih susah. Nah, ini dia band pass filter pasif. Nah, selesai kita filter pasif ya. Nah, sekarang kita masuk ke filter aktif. Nah, ini contoh yang kedua. Saya inikan dulu ya. Contoh kedua kita untuk menentukan ya, ini dalam merancang ya sebenarnya. Dalam merancang filter sama dengan kemarin ya. Merancang kita order 2, kita tetapkan dulu R-nya 1. Ya. Saya ini dulu.
Nah, dalam merancang filter, contohnya bandpass filter pasif ya. Nah, itu adalah pasif. Ya. Nah, kita mau frekuensi bandwidth kita berada di 10 kilo sampai 200 kilo. Nah, kita tekan dulu R. C-nya agak susah kalau kita tekan nanti untuk berubah R-nya. Nah, tekan R-nya, 10 kilo, 1 kilo atau 5 kilo ya. Nah, tetapkan. Nah, berarti kan frekuensi yang kita cari adalah 10 kilo dan 200 kilo kan. R-nya dapat kan. Ya kan? Seper 2 pi R1 C1. Nah, ininya 10 kilo. C-nya kan. Jadi C-nya sama dengan adalah seper 2 pi R FR. Ya kan? Nah, ininya 10 kilo. Ininya pi, ininya 2, ini R-nya 10 kilo. Ini juga 10 kHz kan. Jadi 2 dikali 3,14 dikali 10 kHz, 10 kHz atau 10.000 dikali 10.000 ohm atau 10 kilo. Kita kilo aja ya. Ya. 10 kilo saja. Kilo ohm juga. Apa dia? 1, nah ini adalah C-nya. Nah, walaupun di dalam prakteknya C segini belum tentu dapat ya, terpaksa kita cari yang pendekatan atau kita buat seri paralel. Saya dapatnya ya, tidak semua, makanya tadi kenapa R-nya lebih ditetapkan karena C ini belum tentu dapat. Nah, baru kita buat seri paralel untuk mendapatkan. Kemudian untuk frekuensi 200 kilonya, makanya sama dengan ini. Cuman FCH-nya 100 kilo. R-nya ditetapkan sama tadi ya. Ini untuk high pass filternya, ini untuk low pass filternya. Karena band tadi ya. DC-nya FCH sama dengan seper 2 pi R2 C2. C2-nya sama dengan seper 2 pi FCH R2. Yang sama tadi, jadi kita jadikan kilo aja biar otomatis. 200 kHz. Sepuluh kilo ohm. Apanya 79 pikofarad. Nah, ini lihatnya tadi yang mendekati atau nanti mendekati itu kita belum tentu pas dapatnya. Pasti nanti frekuensinya sedikit bergeser, tidak pas 10 kilo kan juga kan 28, sekian, gitu kan 1,0 sekian, gitu ya. Iya, Pak. Kalau ini dia pas nih, kan yang di pasaran itu belum tentu ada ya. Paling kita cari yang pendekatannya, kemudian kita seri paralel paling, gitu ya. Ada. Nah, kenapa kita untuk 10 sampai 2 order. Nah, kalau kedua sama lagi kemarin ya, berarti C dan R-nya itu berbeda. R-nya R2-nya dikali 10 kali dari 1, C2 dikali 10 10 dari C1. Itu pun besarnya harus kita ubah lagi karena dia frekuensi main 3000 tidak sama dengan frekuensi cut-off. Kiri kanannya dihitung ulang sebenarnya. Caranya dia kemarin gimana high? Kalau high-nya cari frekuensi cut-off-nya adalah kiri berarti ya kita kali dia dengan akar 2 pangkat 1. Itulah frekuensi cut-off yang kita buat. R-nya berbeda kan, C-nya berbeda. Ini kita ubah R-nya, C-nya dapat, susah lagi ini ya. R-nya gitu. Karena nanti juga C2-nya juga akan dikali 10 ya. 10 dibagi 10. Kemudian juga frekuensi yang taunya kita bagi dengan akar 2 pangkat 3 akan besar. Kita ke kiri, kalau naik ke kanan ya biasanya. Kemudian baru dikali 10 dan 10. Baru dapat dia dengan ini 10 kilo, sekitar 10 kilo dan 200 kilo. Oh, cara itu ya. Lalu kita order 1 tapi masing-masingnya order 2 atau kiri kanannya order 1. Kebalikannya ya. Tidak dibuat orang dari jalur. Kalau stop itu adalah jalur sempit. Makanya nggak kita.
Sekarang kita masuk filter aktif. Nah, filter aktif dibanding filter pasif bedanya adalah pada ada rangkaian penguat. Di sini biasanya digunakan op-amp. Ya, kalau op-amp ada 3 kemungkinannya. Penguatannya sama dengan 1, persis sama ya. Penguatannya lebih besar dari 1, atau bisa juga penguatan kecil. Kalau low pasti dia lebih kecil daripada kalau pasif pasti lebih kecil daripada 1. Karena kalau aktif dia ada 3 kemungkinan. Ini yang pertama adalah ini low pass filter ya, termasuk low pass filter order 1 dulu. Yang penguatannya persis sama dengan 1. Tadi kan penguatannya frekuensi cut-off-nya ada minus 3 dB dia. Maksimalnya kan 0 di bawah. Dia minus 3 dB baru 0. Frekuensi cut-off-nya nanti di sini dia pada 1. Tetap dia nanti 70% tadi ya. Ini dia mirip dengan low pass filter. Nah, kalau ini bisa kita gandeng nanti. Pokoknya frekuensi ini digandeng. Sehingga dapat nanti ordernya lebih. Tapi kalau penguatannya lebih besar atau lebih kecil nggak bisa, karena penguatan itu dia kan dikali. Kalau dia lebih kecil, makin kecil lagi dia kan. Dia berundak nanti itunya. Kalau lebih besar juga akan naik. Itu sih akan bergeser. KV-nya pada 1 kan. Karena intinya R1, R2-nya sama. Camper ini ya. Sama nanti berbeda. Frekuensi cut-off-nya sama. Nah, ini ada 2 di sini. Karena ini R-nya nggak ada ya. Terus mirip dengan low pass filter pasif. 1/2 pi R1 C1. R-nya hanya pada sisi inputnya saja. Sedangkan sisi dari output feedback tidak ada. Yang pertama, 1/2 pi. Kemudian yang kedua, adalah penguatan lebih besar daripada 1. Yang low dulu. Mau low yang high itu sama nih. Pasti lebih besar. Outputnya lebih besar daripada input. Nah, yang R-nya berbeda. Yang menentukan penguatan adalah ini. R1 dan R2 dari yang umpan balik dari output ya. Sedangkan yang menentukan frekuensi adalah ini. R3 dan C1. Yang masuk ke kalau sini dia kan input non inverting ya. Input tidak kembali. Tapi fasanya sama. Nah, besar penguatannya adalah R2 dibagi R1 ditambah 1. Tidak ketika kita bahas ya. Pasti lebih besar dari 1. Karena berapapun besar R2 dan R1 ditambah 1 pasti lebih besar daripada 1. Suatu karena R tidak mungkin min. Katakan ini jauh lebih besar R2-nya kan tetap aja 0, sekian ditambah 1 ya 1, lebih kan. Nah, untuk frekuensinya digunakan R3 misalnya. Tadi kan hanya R1 ya, penguatan 1 ya. Jadi R2 dan R1 adalah untuk menentukan penguatan, R3-nya untuk dengan C1-nya untuk menentukan frekuensi cut-off. Jadi frekuensi cut-off-nya yang masuk ke input di sini. Nah, ini dia berbeda ya. Nah, yang ketiga adalah ini penguatan bisa lebih besar dari 1 atau bisa kecil daripada 1 tergantung dari perbandingan R2 dan R1. Kalau ini low ya, kalau high nanti adalah perbandingan C2 dan C1. Ini yang berbeda. Kalau yang ini sama. Mau low, mau high, dia perbandingan R2 dan R1. Yang ini juga sama. Penguatannya tetap 1. Mau low, mau high. Sama. Itu penguatannya tetap 1. Kalau ini penguatannya terhadap R2 dan R1. Karena frekuensi yang berubah di sini, CR di sini kan C1 dengan R3. Tidak ada hubungan di sini. Nah, kalau yang ini adalah low dan high itu berbeda. Kalau untuk yang low pass filter, menentukan frekuensinya ini ya sama ya sini. C1 dan R2. Sedangkan untuk menentukan penguatan adalah R2 dibagi R1 minus. Karena minus ini inputnya di negatif ya. Pada atas dia positif. Karena penguatannya tadi, karena dia inputnya di positif. Tapi dia fasa. Negatifnya ini menunjukkan nanti fasanya berbeda. Terbalik fasa ya. Ini R2 pada 1. Jika R2-nya lebih besar daripada 1, penguatannya lebih besar daripada 1. Jika R1-nya lebih besar daripada R2, supaya frekuensinya tetap ya, karena frekuensi ini
1 kilo tadi, Bang. Ininya hanya 100 ohm, berarti kan penguatan 10. 1000 dibagi 100 ya. Frekuensinya tetap, C-nya tetap. Nah, ya kalau kita supaya dia lebih besar, jangan R2-nya diturunkan. Frekuensi berubah. Kalau R2 diturunkan, berarti C1-nya dinaikkan. Ya. Nah, susah R1-nya dinaikkan. Tadi dia ada di 1 kilo, ini 100 ohm, ini kita mau lebih kecil, berarti ini 100 kilo, ini menjadi, ini 1 kilo, ini menjadi umpamanya 5 kilo atau 2 kilo. Penguatan lebih besar, lebih kecil. Frekuensinya tetap. Karena dia yang ini yang menentukan frekuensi. Nah, kalau untuk C nanti, kalau low, high, itu berbeda kebalikannya. Kekuatan ini, AV-nya adalah min R2 per R1. Minus menunjukkan fasa, bukan besarannya ya. Nanti kalau besaran minus, nanti kamu lock-kan jadi error. R2 per 1, sedangkan yang frekuensi cut-off-nya adalah 1/2 PR1. R2 itu 2 di komponennya. Satu menentukan frekuensi, satu menentukan penguatan. Jadi jangan yang dirubah kalau mau penguatan. Karena kalau dirubah, frekuensi berubah, penguatan juga berubah. Makanya kalau merubah penguatan ini. Itu kita lihat merubah frekuensi ya. R dengan C berubah. Jadi ya, 3 buah. Hanya 3 ini bentuk daripada filter aktif low pass filter. Orde pertama ya. Nah, di sini tidak ada riak, jadi dia sama dengan pasif. Nanti dia kalau ordenya 1 baru aktif riak. Key-nya harus kita hitung. Jadi dia akan pasti pada frekuensi cut-off-nya akan turun atau dari 1 dekade kurangnya akan naik on atau roll off pada 20 dB per dekade. Orde 1. Ini contohnya dulu. Contohnya, ini yang penguatan lebih besar daripada 1. Nah, kita hitung penguatannya. Penguatannya adalah R2 per R1 tambah 1. 39 dibagi 1 tambah 1. Berarti adalah 40. 10 kali berarti. Dalam dB-nya, AV dB-nya, penguatan dalam dB-nya 20 AV. 20 40 dapatnya 32. 3,2 deh ya. 2. Nah, kalau log 10 itu kan 1. Kemudian frekuensi cut-off-nya adalah seper, ya R-nya lihat. R-nya di sini ya. 12 kilo. Seper 2 di R3 C1. R3-nya 12 kilo, C1-nya 680 picofarad. 1 dibagi 2. Ini langsung 3,14 ya. Kali 3,14 dikali lagi dengan 12 kilo kali 680 piko sehingga didapatkan hasilnya adalah 19,5 kHz. Nanti kita gunakan 19,5 atau 20 aja ya, biar mudah. Coba kali supaya terlihat koma dengan titik-titik adalah kalinya ya. 12 kilo. Dapatnya 19,5. Penguatannya 30 dB. Nah, dia akan low pass filter ya, tapi dia nanti ke kanannya 195 kHz. Jadi dia ada 2. Jadi dia bukan dari min 3 lagi ya. Dari minus 2 kurangi 3, berarti dia 29 dB dengan 19 kilo.
Ya, satu sininya dia 1 kilo ini ya, 1 kilo. Inilah ya, kan 10 kilo, 20 kilo. Nanti detailnya kita. Sekarang kita simulasikan dulu. Ini ya, inputnya 12 kilo, ini C-nya 600. 80 picofarad. R2-nya 39 kilo. Ya. Kemudian R1-nya 1 kilo. Kita dulu lihat dulu respon frekuensi. Sebelum kita lihat output. Nah, di sini kelihatan karena pemuatan lebih besar di satu ya. Di atas ini. Di sini naik ke ininya dari atas. Karena dia 32 dB ya. Terus 3 dB-nya dia 29 ya. 19,5 tadi. 19,5. 27-an, 27, 29 itunya tadi ya. 32 dikurangi 3 dB ya. Nah, kita lihat lagi outputnya tadi. 14 kilo ya, kita mulai 1 kilo aja ininya ya. Share screen-nya belum. Belum bisa share ya. Iya. Nah, responnya ada 19,5 tadi ya. Nah, kelihatan ini ya karena dia ke sini itu adalah 0 ya. Iya, Pak. Ada satu ini 20, tapi dia sekitar 29 dB-an ya. Karena frekuensi 19,20 kilo. Nah, outputnya kita lihat pada 1 kilo dulu kita coba. Ini ya, 2 hertz ya, 100 mili, 100 mili nggak apa. Ya, dulu. Ini harus kita buat sama. Itu penguatannya sampai berapa kali tadi? 40 kali ya. Iya, Pak. Jadi pada frekuensi band passnya ya, passnya 1 kilo tadi ya, kuat ya, sefasa karena dia positif, inputnya positif ya. Fasa. Sama-sama ini ke atas, bawah ke bawah. Kita naikkan dulu menjadi 10 kilo dulu. Kita 19 tadi ya. Ya sama. Ya masih besar. Besar. Jadi 2. Bentar saya ini kan sebelumnya dulu ya. Kilo ya. Kilo dulu ya. Ya. Dengan ini yang sama ya, ini coba. Ini 2, kira-kira naiknya 4 volt ya. 4 volt. Ada 10 kilo. Kita 1 kilo ya. Kita naikkan menjadi 10 kilo. Tadi 4 volt outputnya ya. Input yang sama. Input nggak berubah. Oh, karena dia akan lebih turun. Ininya.
Walaupun lebih besar, tetap lebih besar daripada output ya. Karena dia tadi kan 4 volt, ininya kan nggak seubah. Ini sekarang menjadi kira 3 volt lebih ya. Tadi kan di atasnya. Sudah mendekati 10 volt, 10 kilo ya. Sekarang saya ambil yang ininya langsung 20, berarti kan di atas sedikit, di atas frekuensi cut off ya. Itu akan lebih turun lagi. Inputnya nggak seubah. Dan sekarang dia menjadi hanya 1 volt puncaknya. Tidak 40 kali lagi penguatannya nih. 40 kali lagi. Udah di atas sedikit, di atas frekuensi cut off. Kemudian kalau dia udah 200 kilo, DKD-nya tadi tuh, kanan. Inputnya ini belum betul-betul kecil ya. Nah, ini kan dia masih ada penguat. Lihat outputnya. Di 2, ini udah. Tapi kalau 100 masih lebih besar. Lebih kecil daripada output input. Inputnya nih 100. Dia hanya bawah 100. Karena sudah di atas, jauh di atas frekuensi cut off, atau 1 dekade di atas frekuensi cut off. Oh ya, jadi tidak dari nol itunya. Kemudian kita lihat bentuk apa namanya respon frekuensinya. Nah, ini tidak bisa kita sembarangan untuk meletakkan nolnya ya. Harus kita hitung dulu berapa besar penguatannya dulu. Ya, penguatannya dulu ya. Tidak bisa nol langsung. Kalau tadi kan dia tidak akan naik ke atas ya. Udah taruh aja nolnya di mana aja. Asal jangan taruh baris paling atas ya, karena mepet nanti dengan titik ini ya, titik frekuensi. Ini nggak bisa. Tadi kan di sini kita taruh nol juga bisa ya kalau low. Kalau pasif ya. Kalau ini tidak, nol terus. Karena dia nanti penguatannya lebih besar satu. Oh, penguatannya 32 dB. Sini nol kira di sini lah. 10, 20, 30 sini. Jangan di sini ditaruh nolnya 10. Kata nggak nyampe deh kan, karena dia nanti penguatan 32 dB. Nah, sini dia. Kemudian low pass filter, ini 19,5 dengan minus 3 dB. Kan? Nah, ini ya, yang merah ini nih. Dari sini dia nurun jadi sebenarnya ya, nurun ke sini. Tadi itu supaya untuk membaguskan gambar sebenarnya seperti ini. Kalau kita pasti ada kelengkungan di sini ya. Kalau kita input satu-satu ya, umpamanya 100 Hz berapa outputnya, penguatannya, perbandingan output dan input ya. Nanti inputnya kan katakan tadi 1 volt, nah outputnya berapa? Perbandingkan. Kemudian 200, 300, 400 terus gitu ya. Nah, dia kan seperti ini nanti. Oke, 19,5 dengan minus 3. Ke kanannya karena low pass filter, ke kanannya 1 dekade berarti 195 kilo. Jadi minus 3 dikurangi 20 menjadi minus 23. Nah, kok minus 3? 32, ini 29 ya, bukan minus 3 dB. Minus 3-nya dari 32. 32 dikurang 23, minus 3, berarti 29. 29 di bawah menjadi minus, min ya, 9 dB. 9 dB dengan 193, ini 19,5 dengan 29 dB. Dari 32 menuju 9 turun pelan-pelan. Tetapi dari 19 sampai 195 ini drop. Minus 20 dekade. Ini 1 dekadenya 20 dB. Ini 3 dekadenya hanya minus 3. Kan berapa? 10 kali itu kan. Hanya minus 3, 3 dekade. Jadi kalau 1 dekadenya kan berarti kan 1 dB. Kalau ini 1 dekadenya 20 dB. Per 20-nya kan. Berarti 2000 kalinya, 2000% ya, atau 20 kali 2000%. Atau 20 kali. Ini 1 dekadenya hanya 1 dB, min 1 dB. Ini 1 dekadenya minus 20 dB. Orde 1, kalau orde 2, minus 40 dB. So, yang pertama, yang penguat 1 nggak perlu kita ini kan ya, yang penguat 1. Karena dia mirip dengan, apa namanya, orde pasif. Orde 1. Karena kita ambil contoh yang berikutnya.
Nah, ini. Penguatannya bisa lebih besar, lebih kecil. Bergantung dari R2 dibanding R1. Fasanya terbalik. Karena di inputnya di negatif. Kalau tadi kan di positif. Output positif. Output dengan input sefasa. Tapi output bisa lebih besar dari input. Jika di dalam band pasnya. Jadi filter yang diloloskan. Baru output lebih besar daripada input. Tetapi pada filter, pada frekuensi yang ditolak, berarti output jauh lebih besar daripada input. Yang lebih besar kalau pada saat pas bandnya. Nah, di sini dia di dalam sini ya. Kalau ke sini nih output lebih besar. Tapi kalau ke sini, walaupun inputnya tetap, outputnya akan drop. Yang kedua, ini penguatan bisa outputnya bisa lebih besar atau lebih kecil daripada input. Nah, ini kita buat yang lebih besar nih, 43 dengan 200 kan. Ini kan ini 21 kilo, ini lebih besar. Frekuensi cut off-nya nih. 1/2 pi 43 kilo dikali 100 picofarad. Penguatannya minus 43 kilo dibagi 200. Kita hitung dulu. Ini AV-nya. Nah, min R1 per R2. 43 kilo dibagi 200. Nah, minus 195. Nanti untuk lognya jangan dimasukin ini ya. Minusnya ini fasanya aja nih. Tapi dia terbalik fasa. Nanti kita lihat dari bentuk. Ini 20 log. Ya. 20 log. AV sama dengan 20 log 100. 100 aja itu dia 2 ya. Jadi dia kali 20. 40 lebih ya, 46 dB. Kita bulatkan. Frekuensi cut off-nya, nah ini dia yang di sini. Yang berhubungan dengan input R-nya ya. Per 2 pi 100 picofarad dikali 43 kilo. Saya copy dulu ini biar sama. R-nya mungkin beda ya. Ya, 2 ya sini ya. Enggak, 2 per 1. Kedua per 1. Ya, 2 per 1. Coba dulu. Ini R2 per 1. Minus 43 kilo dibagi dengan 220 ohm dapatnya minus 195. Dua dikali langsung aja ya. 3,4. Per 2 dikali 3,14 dikali 43 kilo ohm dikali 100 farad dapatnya 37 kilo ohm. Jadi
satu dekadenya adalah 370 Hz. Frekuensinya berarti di 43 dikurangi 20 berarti 23. Dia yang 37 tadi dua dengan ini ya. 20 nih. Nah, kita lihat dulu simulasinya ya. Kan lebih besar berapa filter ya, berapa filter penguatan lebih besar daripada satu. Kemudian satu lagi sebentar, ininya responnya dulu ya, responnya. Low pass filter, oke. Kita lihat dulu simulasinya. Pasanya sama tadi ya, nanti kita lihat pasanya sama. Kalau 3 kilo, ini 200. Positif. Karena kalau di ininya kan saya balik itunya ya, supaya mudahkan gambarannya. Ke bawah. Ini dari sini ya. Saya copy ya. Yang negatif di atas kan supaya mudah gambarnya, negatif terus di bawah. Nah, ini bisa juga kembali, cuman ininya harus di sini dari bawah ya. Ini kan tidak ada power di sini, ya, harus power harus CC minus positif. Kita dulu respon frekuensinya, dia dapatnya tadi adalah 37 kilo ya. Ya. Muatannya 46, sama dengan yang tadi. Kertasnya nggak kelihatan nanti. Tadi muatan lebih besar daripada satu. Ya. 37 kilo. Beratnya. Dan 40, tadi 46, 43 ya. Nah, kita lihat juga outputnya. Berapa? Di 37 tadi ya. Ambil 1 kilo dulu. Iya, Bang. Volt ya. Ini lebih besar daripada 140. Nah, ini yang boleh kan? Tunggu outputnya nggak boleh dalam milivolt. Baca kan? Muatan sangat besar. Ambil 100 200 ya. 200 mili. Cocok ya? Cocok. Kurangin lagi ya. Muatan sangat besar. Mili. Ini adalah 1 kilo dulu ya. Iya, Bang. Jadi kalau dia di atas 1 kilo, ininya bisa nggak cacat lagi ya. 50 aja. Jadi ini kuat ya, 5 volt. Muatan besar ya, cacat ya. 5 volt ini berarti puncaknya adalah 5 hampir 10 kurang dikit. Pada frekuensi 1 kilo. 1 kilo ya. Kita langsung lompat
ke 10. Hampir itu nggak saya ubah. Jadi hampir 10. Nah, jauh kan? Tadi hampir 10 volt. Peaknya ya. Itu ya. Di bawah 5 volt 4. Ini ada 10. Ini berapa penjapan? 37 ya? 37 ya. Iya, Bang. Kan 10 lalu kita ambil 20 dulu. 20 kilo ya. Itu dua tetap. Kasih yang saya ubah. Tadi dia di bawah 4 volt ya. Sekarang dia 2 volt lebih dikit. 4. Kemarin 20. Turun lagi kan. Kemudian 30. Baru di atasnya nanti 37 ya. Kan mesin ini lebih besar ya. Iya, Bang. Tidak apa. Turun lagi kan. Di bawah 2 sekarang. Masih jadi 1. 1,5 nggak nyampe. Jadi 2 lebih ya. 1,5. Masih di dalam frekuensi cut off nih. Dalam band 30 kali 37 ya. Sekarang 40 atau 50 langsung terlompat. 50 kilo ya. Dia akan turun lagi. Di bawah 1 sekarang ya. Tadi 1,5. Satu dekadenya 30 tadi 300 ya. Satu dekade 37, 350 lah. 300 atau 400 lah. Satu dekade lebih ya. Iya. Satu dekade lebih kita ambil. Nah, lihat tuh. Muatannya akan makin kecil. Udah nggak terima lagi. Udah 1 dekade lebih. Nah, sekarang kita lihat bentuk respon frekuensinya yang lebih detail ya. 47 kilo tadi dengan penguatannya dalam dB-nya 46 ya. 46 kan ya 45,8 195. Sama dengan tadi nolnya hati-hati jangan terlalu ke atas karena besar ya. 10, 20, 30, 40, 50 sini ya. 46. 46 sini dia turun minus 3 dB 43. Nah, ini miring seperti tadi harusnya ini. Garis merah ya. Ini miring harus. Ini miring baru ke bawahnya. Kan turun tadi kan? Sini makin turun kan ini kan turunnya di sini aja. 10 kilo. 10 kilo turun di sini ya. 10 kilo turun kan? Ini kan masih sama. Kemudian tadi 20 kilo turun lagi kan? 30 kilo, 40 kilo dari sini. Nah, ini dia 37 kilo minus 3 dB dari 46 ya, bukan dari 0. Tadi juga minus tadi penguatannya berapa tadi? 29 32 itu ya. Nah, 32 Iya, Bang. 32. Terus dari 46 bukan dari 0. Penguatan lebih besar ke 1. 1 dekade ke kanan berarti 37 adalah 370. Dari minus 3-nya tadi adalah bukan dari minus 3 deh ya, dari 43 ya. 3. Jadi dia dari 43 dikurangi 20 dB. Minus 20 ya 43. Apanya dari 370 ini adalah 43 kurang 3 dan 53. Berikutnya 43 dengan 43 dB dengan 37 kilo. Itu pertamanya. 1 dekadenya ke kanan 23 dB. Kenapa 23? 43 dikurangi 20. Diturunin dengan 1 dekadenya 370. Nah inilah ini idealnya biru. Dari 37 langsung drop. Nah itu yang nggak mungkin C. Dia pasti ada waktu. Pengisian ada waktu pengurasan. Makanya ini miring. Nah cuma nanti jika C-nya itu lebih dari 1, nah itu dia. Kalau pasif dia bergeser, kalau aktif dia bisa menimbulkan riak. Riak kalau pasif kan L-nya ya.
AE, order 1, low pass filter. Nah, kita lanjutkan. 4 jam lagi lah ya, kira-kira. Nah, masuk ke high pass filter. Sama dengan yang tadi, ada 3 juga. Penguatan lebih sama dengan 1. Jadi ini hanya dibalik. C dulu baru R, seperti pasif ya. Dan penguatannya jumper dari output ke input converting. Penguatannya sama dengan 1. Sama. Ini yang kedua, ininya juga sama. C1 dengan R3 ya. Karena penguatannya adalah R1 dengan frekuensi cut-off-nya sama ya. Karena tidak R-nya hanya 1 dan C1. Cepat 2pi R1 C1. Kemudian yang kedua, penguatan lebih besar daripada 1. Kalau tadi 1, penguatannya adalah R2 dibagi R1,1. Inputnya positif. Kalau ini, inputnya positif sama ya. Fasa sama dengan, output fasa dengan input sama. Kali ini sama fasa. Ini sama dengan tadi, 1/2pi R3 C1, tetapi C-nya dulu, baru R. Nah, dia high. Ini rangkaiannya leading, kalau yang tadi lagging. Nah, ya, ini ya. R dulu C, berarti dia output tertinggal fasanya daripada input. Setelah high, output mendului fasanya daripada input. Nah, ini leading ya. Nanti balik aja, ini sama. Nah, yang berbeda ini yang bentuk ketiga. Penguatan sama ya. R2 per R1, frekuensi cut-off-nya 1/2pi R3 C1 sama. Hanya ini C-nya dulu, baru R. Kalau menghitungnya sama. Cuman fasanya berbeda nanti. Sama dengan low sama high. Pada C dulu. Ini penguatannya sama, R2 sama 1. Ini juga 1/2 AV. Cuman DC duluan aja ya. Nah, yang ketiga ini berbeda. Tadi kan R1, R2, C1 gitu kan. Nah, ini C-nya yang 2. Karena C dulu kan. CR. Nah, C dulu. Kalau tadi kan R, C. Sehingga nanti frekuensinya sama ini. R1 dengan C2 sama dengan yang tadi juga. 1/2pi R1 kali C2. Low juga 1/2pi R1 kali. Cuman dia C-nya 1, R-nya 2 ya. Tadi kalau sekarang 1/2pi. Iya, Kalau 1/2pi C1 kali R2. R-nya 2. Dua frekuensinya berbeda, C-nya dengan R-nya ya. Kalau R-nya 1, kalau low, R-nya 2, C-nya yang 1. Nah, C yang kedua dengan R1 ini menunjukkan frekuensi cut-off. Sedangkan C1 dan C2 menunjukkan untuk penguatannya. Penguatan berarti ini XC2 dibagi dengan XC1. Minus menunjukkan fasanya. Minus XC2 dibagi XC1. Lihat lagi XC adalah 1/2pi FC ya. Nah, XC2 berarti 1/2pi FC2. F-nya adalah frekuensi cut-off-nya. XC1-nya 1/2pi FC1. Karena setengah, ini dibalik yang di bawahnya. Ini tetap 1/2pi FC2 dikali dengan 2pi FC1 dibagi 1. Sehingga 2pf Paret 1 ya, 2pf apanya min C1 per C2. Kalau tadi kalau R kan min R2 per R1. Ya, min C1 per C2. Itu besar penguatan. Nah, frekuensi cut-off-nya juga tadi R-nya 2, ini R-nya 1 ya. Per 2pi R1 C2. Jadi kan C-nya hanya 1, R-nya 2. Sekarang C-nya 2, R-nya 1. Beda dua-duanya. Ini yang kalau itu hanya simbol ya, kalau ini benar-benar C1 per C2. Kalau itu R2 per R1. Kenapa C1 per C2? Karena dia AV-nya adalah ohm dia kan, penguatannya. XC2 per XC1. XC 1/2. Kalau L baru sama dia. L, jadi XL1, XL2 dengan XL1 sama dengan 2pi FL2. Dibagi dengan 2pi FL1 tinggal L2 per S1. L ya, jadi dia kebalik. Jadi kalau tadinya R, kalau pasti ada C2 per C1, kalau dia adalah
C1, R2 per S1 kali ini C1 per S1. Ambil contoh lagi. Presentasi sampai dulu ya sebentar ya. Hai Pak Beta. Oke. Coba cek dulu ya. Berapa? Contohnya 68, 12 kilo. Nah, itu muatan satu. Bentar ya. Tapi aja nanti. Bentar ya, saya ini dulu ya. Iya, Pak. Masuk baru ini ya, ini ya. 12 kilo sebentar. Bentar saya ini kan dulu. Iya, Pak. Contohnya, high sebentar, CR itu ya bedanya, CR. Dengan penguatannya ini 2 kali ya, 12 kilo dengan 12 kilo 1 tambah 1 ya. Dia akan terbalik ya. Penguatannya 2 log 12 bagi 12 tambah 1 dapat 2, 20 log 2 sama dengan kali. Kemudian frekuensi cut-off-nya depan ya seper 2 pi R3 C1 2 dikali 3,14 12 kilo.
19,5. 19,5 kilo. Nanti kalau itunya kita dekatin aja 20 gitu ya, susah. Garisnya dekat. 6 dB dengan 19,5 ya. Jadi gesernya nanti ke kiri adalah satu dekade karena high ya. Jadi kalau low di ke kanan gesernya, kalau high di kiri. Jadi 1,5 kilo, 1,9 kilo dengan ininya tadi ini kan minus 3 dB, berarti dia dikurangi 20 minus 17 ya. 17 dB. Kan ininya dulu ya, respon apa simulasinya dulu. Ini 12 ya. 19,5 tadi ini ya. Udah mirip ini deh ya. Mirip pen. Dia nggak kelihatan ya karena 3 dB ya. Jadi 19,5 ya. 3 dB ke atas kan. Bukan minus 3. Kalau dia 6 dikurang 3, dia 3 dB 19,5. Nah, respon frekuensinya, misalnya ya, 11,5 karena high ya, pas sebentar. Di 19,5 ke kirinya 1,95. Ini nolnya bolehlah ke atas sedikit ya, nolnya, tapi jangan nol karena dia 6 cuman ya, 6 dB 3 kotak sambil 2. 3-nya ke bawah, 3 dengan 3 dB, bukan minus 3 ya, karena minusnya dari 6. 19,5 dengan 3 dB, kemudian satu dekadenya 19,5 itu dengan minus 17. 20 dB per frekuensinya. Ini yang orde 1 ya, orde 1. Nah, nanti kalau ordenya lebih besar, nah ya akibatnya nanti sama seperti pasif ya, frekuensinya itu bisa bergeser. Nah, nanti kita masuk di sini nanti. Filter mulai dari low lagi ya, filter. Kalau high-nya sama dengan yang tadi ya, pas jalur lebar tapi ya, tapi tidak bisa penguatan lebih besar dari 1. Satu dia nanti berunak deh ya. Nanti untuk band pass filter itu dia ada sendiri aja. Jadi dia di kedua jika ada kutub, tingkat kutubnya atau key kemarin, nanti dia bisa bergeser tergantung dari besarnya key-nya. Kalau dapat key-nya kita maunya 0,707 itu udah berarti frekuensi cut off dengan frekuensi kutubnya sama. Nanti ada 3 frekuensinya, frekuensi 3 dB, frekuensi kutub, ya, dan K. Contohnya untuk R-nya sama, besar R, C-nya berbeda ya. Di penguatan 1. R-nya sama, C-nya berbeda. Sehingga dia kalau yang kemarin order 2 juga di pasif kan dia akar R1 seperti akar R1 kali C2, R2 kali C1 kali C2. Ini yang diakarkan, C-nya yang berbeda, R-nya bisa keluar. Tapi dalam akar bisa juga R1 dikali R2 karena R kali R sama dengan R kodak diakarkan sama dengan R ya. Nah ini dia. C-nya lebih dari 1 itu mengakibatkan riak. Nah kalau Q-nya setengah akar C2 per C1, dapatnya 0,7, udah. Jadi frekuensi kutubnya sama dengan frekuensi 3 dB. Kalau tidak, nanti ada tabelnya nanti. Tabelnya ya. Jadi dia menyebabkan riak. Low ya, nanti low.
Jadi kalau high beda lagi kebalik ya. Karena R-nya ini kan, frekuensi kutubnya adalah 2pi akar R kali R C1 kali C2. Karena R kali R kuadrat diakarkan sama dengan R sama dengan 1/2 R akar C1 C2. Jadi C-nya yang berbeda, R-nya tetap. Ordernya 2. RC, RC. Nanti low order. Nah, C-nya ini yang menyebabkan kutub. Padahal C ini juga frekuensi ya, menentukan frekuensi kutubnya. Jadi dia menentukan sama dengan RLC kemarin kan, AC. L-nya yang menentukan besar frekuensi, tapi L juga menentukan riak. Nah, kalau L-nya diubah, berarti C-nya diubah. Jadi perbandingan ini nanti kalau diubah, ini perbandingannya harus sama. Dapat setengah dari akar ini kalau bisa dia dapatnya ini kira-kira 1,4 lah ya. Akar dari C1 per C2. Kali setengah, 1,4 kali setengah dapat 0,7 kan. Nah, ini Iya. Tapi dia juga untuk menentukan besarnya frekuensi kutub. Jadi ya. Ini nanti untuk responnya itu ya, jadi yang dapatkan untuk menghitung Q-nya yang sebesar ini yang kita cari. Ya, Q-nya 0, setengah akar C2 per C1 sama dengan 0,707, maka nilainya ada 3 konstantanya ya, AC, kutub ya, sama dengan 1. Jadi kalau 1 AC-nya berarti frekuensi FC-nya sama dengan frekuensi kutubnya. 1 dikali Fp sama dengan Fc. Tapi jika tidak sama, umpamanya Q-nya 0,55, Kc-nya adalah 0,786. Sehingga nanti Fc-nya adalah frekuensi kutub tadi dikali lebih kecil dari 1 kan, berkurang. Ya, kalau apa? Low pass kita dia berkurang ya, kalau high nanti berlebih, geser ke kiri dia harusnya. Ini dapatnya dari perbandingan akar dari C2 per 1 kali setengah ya, kalau adanya lebih dari 1. Nah, kalau K-nya 1 hasilnya ininya Q-nya 0,7 ya K-nya 1 berarti FC sama dengan FP, frekuensi kutub ini tadi sama dengan di situ juga dia akan rokok. Ya, ada 3 frekuensinya kan. Sesudah menghitung besarnya Q, di mana Q-nya tadi adalah setengah atau 0,5 akar C2 per C1, maka hitung F0, FC, dan F3 dB. Ini yang 3 dB-nya nanti kita gunakan. Kalau dia 0,7 udah, ininya sama, F0 dan F7 sama. F0 adalah frekuensi resonansi ketika pemuncakan terjadi, ini yang tertinggi gitu ya, oscillasi. Kemudian FC adalah frekuensi tepinya. Kemudian ini ya tersendiri minus 3 dB. 3 dB. Nah, ini ada tabelnya. Nanti baru kita ini kan, kita sampai tabel aja dulu ya. Tabelnya. Iya, Pak. Tapi tabel detail ya. Namanya Q-nya 1,5 gitu. Kita ambil di sini aja, 0,1 atau ini ya. Ini 0,7, 0,05. Nanti kan nolnya tidak ada, Kc-nya tapi Fc-nya adalah lebih kecil daripada F kutubnya. Akan ketiganya 1. Nah, ini dia yang kali 1. 0,7. Nah, ini yang kalau bisa kita cari. Tapi kalau tidak dapat, berarti kita harus merubah. Kalau berubah C-nya, berarti merubah frekuensi kan. Bisa dirubah perbandingannya ya. Perbandingannya dapat. Karena kalau 1 naik, 1 turun pasti kan. Nah, jika Q-nya 0,707, maka dia dapatnya adalah frekuensi 3 dB, frekuensi cut off sama. Sama dengan order 1 artinya kan. Frekuensi cut off sama. Kan order 1 berarti dia di mana frekuensi kutub, disitulah dia.
di 3 dB-nya. Kemudian jika naik lagi 0,75, nah kanalnya dikali, semua dikali. Kemudian jika 8 ini seterusnya 0,9, 1. Nah, di atas 100 nanti dia 1. Riaknya ya, bisa dilihat. Kembali. Ini kan pas. Kalau dia turun ini mulai naik karena dia riaknya lebih besar di 1 kan, ini lebih besar 1 nih. Berarti dia bergeser ke kanan. Kalau ini kan ke kiri geser. KC-nya lebih besar dari FC-nya lebih kecil daripada, kecuali yang ini ya, 7 ini pas. Di atas ini dia lebih kecil daripada frekuensi kutub. Ini lebih kecil dari frekuensi kutub karena pengalinya lebih kecil ya. 3 dB-nya lebih besar dari kutub. Ini kecil. Nah, kalau di sininya semuanya akan naik. Bergeser dia. Nah, itu nanti kalau ini grafiknya. Grafik. Lebih baik ini kita lebih mudah ya. Nah, kalau di antaranya, umpamanya nih, mana yang kalau 1,5 ada boleh ke atas boleh ke bawah. Tapi umpama 1,7 berarti di sini kita ambil. Tapi 1,2 ya ke sini dia. 1,5 boleh dua-duanya diambil. Walaupun tidak pas tepat nanti itu ya. Pengalinya. Jadi ada 3 nanti. F0, kalau ini low ya, low dulu ya. F0-nya K0 dikali F. Kalau nanti high, kebalikannya. F0-nya adalah K. FP dibagi K0. Nanti kalau bertambah dia kan. Kalau low kan dia berkurang di bawah. K-nya di bawah. Rejaknya di bawah 1 ya. Kalau pas 0,7 itu dia. Nah ini sampai di sini dulu kita. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Terakhir ya itu ya. Untuk apa namanya, kita libur itu dulu ya. Jadi kita tidak bisa sampai ke osilator ya. Dari sini kita minggu ini, nanti minggu depan kita lanjutkan. Masih low pass filternya tadi belum contohnya tuh ya. Contoh low pass filter, Ya, Pak. order lebih besar daripada 1. Nanti high pass filter lebih besar. Terima kasih. Salam Ya, Pak. Semangat. yang nanti ketemu lagi minggu depan ya. Jam yang sama ya. Terakhir.